Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, praktikan modul 4, praktikum mikroprosesor dan mikrocontroller. Di sini kami akan membuat video demo project modul 4, yaitu sistem kandang ayam otomatis. Saya Arif Habibillah dengan NIM 2210953005. Saya Hanif Aidil dengan NIM 2210953015. Saya Ahmad Fauzan Pinto dengan NIM 2210952017. Sudah codingan jalan. Baiklah, di sini kami sudah membuat rangkaiannya, di mana kami menggunakan beberapa komponen, yaitu yang pertama kami menggunakan 4 sensor. Di sini ada sensor MQ2, kemudian di sini ada sensor load cell yang terhubung ke modulnya itu HX117. Kemudian ada sensor DHT22 dan juga sensor LDR. Nah, untuk outputnya itu masing-masing memiliki satu output, yaitu untuk yang pertama ada motor servo, kemudian ada kipas kecil, kemudian juga ada fan, dan juga ada LED. Dan untuk tampilan dari semua output itu kami mempunyai satu buah LCD untuk menampilkan output dari masing-masing output dari sensor. Dan juga kami menggunakan satu buah dua relay dan satu buah penurun tegangan, kemudian dan dua buah Raspberry Pipico. Dan ini untuk codingan di Pipico pertama, di mana untuk Pipico pertama sendiri itu terhubung dengan sensor MQ2, sensor DHT22, dan outputnya itu LCD. Jadi yang pertama-tama dalam codingan itu kita mengatur dulu pin dari kedua sensor tadi dan LCD-nya. Dan di sini LCD-nya itu LCD I2C, juga sudah diatur pin SCL dan pin SDA-nya dan frekuensinya. Lalu karena kita menggunakan dua Raspberry dengan komunikasi UART, jadi dalam codingannya juga dimasukkan codingan komunikasinya dan pinnya sendiri. Untuk TX-nya itu di pin 0 dan RX-nya di pin 1. Lalu di kondisinya di sini sendiri, dan untuk dari MQ2, jika ppm-nya itu lebih atau sama dari 2500, maka dalam LCD akan menampilkan tulisan amonia berbahaya, dan jika tidak terdeteksi maka amonia rendah. Lalu untuk DHT22 sendiri itu akan mendeteksi suhu di atas 30, itu akan menampilkan suhu tinggi, dan jika suhu berada di bawah 30 akan menampilkan suhu rendah. Dan output dari MQ2 dan DHT22 sendiri akan berada di Pico 1. Dan di sini juga akan menerima data dari Pico 2 untuk menampilkan dari sensor load cell dan sensor LDR. Dan ini untuk codingan pada Raspberry Pi Pico yang kedua. Jadi yang pertama juga ada inisiasi codingan untuk komunikasinya. Di sini untuk TX-nya itu di pin 0 dan RX-nya di pin 1. Lalu di Pico yang kedua ini juga terdapat LDR itu di pin 2, di pin AD6, ada load cell, servo, dan LED. Jadi untuk kondisinya itu, jika LDR ini mendeteksi lux di bawah 400, maka menampilkan cahaya kurang, dan jika keadaan yang lain selain dari itu cahayanya cukup. Lalu untuk load cell itu dengan beratnya dalam gram, jika kurang dari 10 maka akan menampilkan kalau pakan itu kurang, dan servo akan bergerak 90 derajat. Dan jika beratnya lebih dari 10, servo kembali ke posisi 0 derajat dan akan menampilkan tulisan pakan cukup. Lalu dari codingan dari UART 1 pun juga diterima di Pico 2 ini dari sensor MQ2 dan sensor DHT22. Baik, saya Hanif Aidil. Saya di sini akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari rangkaian yang telah kami rangkai. Yang pertama, kita akan membahas tentang sensor DHT terlebih dahulu. Jadi sensor DHT ini akan mendeteksi suhu yang berada pada kandang ayam sendiri.
jika suhu melebihi batas yang telah ditentukan. Di sini kami tentukan suhunya melebihi dari 30. Jika suhu mendeteksi suhu lebih dari 30 derajat, maka sensor akan men-trigger dan mengeluarkan output ke Raspberry Pi Pico pertama, yang dimana Raspberry Pi Pico pertama ini akan mengeluarkan output ke Raspberry Pi Pico kedua dengan melakukan komunikasi UART, dan selanjutnya akan mengeluarkan output berupa fan. Jika suhu telah melebihi batas, yaitu melebihi dari 30 derajat, maka fan ini akan berputar yang berguna untuk menurunkan suhu di dalam kandang ayam sendiri. Nah, lanjut kita ke sensor yang kedua, yaitu sensor MQ2. Di sini kita gunakan sensor MQ2 untuk mendeteksi adanya gas amonia yang berbahaya yang ditimbulkan oleh kotoran dari ayam itu sendiri. Jikalau gas ini melebihi ketentuan, yaitu 2500 ppm, nah sensor ini akan men-trigger dan mengeluarkan output tegangan ke Raspberry Pi Pico ke pertama, dan dilanjutkan komunikasi ke Pico kedua untuk mengeluarkan output berupa vakum. Di sini vakum ini akan bertugas untuk mengeluarkan gas amonia beracun yang berbahaya yang berpotensi untuk menyakiti ayam yang ada di kandang akibat dari gas amonia yang beracun tersebut. Untuk selanjutnya ada sensor load cell. Di sini kami gunakan load cell untuk mengukur berat dari pakan ayam itu sendiri. Jikalau berat dari pakan ini berkurang, maka load cell akan mendeteksi adanya kekurangan pakan, dan lanjut akan dikirimkan melalui modul HX711, yang dimana data analognya akan diubah menjadi data digital dan dikirimkan ke Pico 2. Selanjutnya mengeluarkan output ke motor servo, di mana motor servo ini akan membuka katup dari tangki penyimpanan pakan ayam, sehingga pakan ayam tercurah ke wadahnya. Nah, untuk selanjutnya sensor yang terakhir adalah sensor LDR, di mana LDR ini seharusnya terpasang pada atap dari kandang ayam. Ketika lux yang terdeteksi kurang dari 400 lux, maka resistansinya akan bertambah sehingga LED ini mati. Nah, jikalau lux yang dideteksi lebih dari kurang dari 400, maka resistansinya rendah dan LED pun menyala. Nah, ini merupakan kondisi di mana ketika cahaya matahari redup di luar ruangan atau di luar dari kandang ayam sendiri, maka LED ini akan otomatis hidup untuk menerangi sisi dalam dari kandang ayam itu sendiri. Baik, di sini dapat kita lihat ketika kita mencobakan adanya cahaya yang melebihi dari batas lux yang ditentukan, maka LED mati dikarenakan sensor LDR mendeteksi adanya cahaya yang berlebih. Nah, namun ketika cahayanya meredup kembali, LED kembali menyala, resistansi dan output sudah rendah, maka output tegangan dapat dialirkan ke LED tersebut. Nah, untuk selanjutnya, baik, kali ini untuk sensor MQ2 kita pasang kondisinya jikalau partikel per menitnya itu melebihi batas yang ditentukan, yaitu 2500 ppm, maka fan tersebut yang bertindak sebagai vakum akan berputar sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk mengeluarkan gas amonia beracun dari dalam kandang. Nah, saat ini kita menunggu jumlah ppm yang terdeteksi oleh sensor MQ2 sendiri. Cuma nggak stabil lah. Nanya 2500 turun langsung 1000. Nanya 2000 ke 3000 ah. Bentar. Bentar. Kita dapat dilihat di sini bahwa vakum mendeteksi adanya sinyal dari MQ2 yang dikirimkan, maka gas amonia beracun dapat dikeluarkan dari kandang melalui vakum tersebut. Baik, di sini kita akan mencobakan
pengaruh dari sensor DHT22 sendiri, jika suhu yang dideteksi lebih dari 30 derajat, maka fan yang berada di atas kandang ayam akan menyala, yang berguna untuk menurunkan suhu dari dalam kandang ayam itu sendiri. Saat ini kita menunggu. Saat ini fan sudah berputar sebagaimana yang telah dijelaskan di prinsip kerja sebelumnya. Fan ini berfungsi untuk menurunkan suhu yang berada di dalam kandang. Nah, saat suhu kembali stabil, maka fan akan berhenti kembali. Selanjutnya untuk servo itu adalah output dari sensor load cell, di mana load cell diletakkan di bawah penampungan pakan ayam, di mana ketika pakan ayam beratnya kurang dari setting yang telah ditentukan, maka servo akan bergerak dan mencurahkan makanan dari tabung yang di atas sehingga tertampung untuk makanan di bawah. Dan ketika berat sudah sesuai dengan yang disetting, maka servo kembali menutup untuk agar penampungan pakan ayam di atas tidak terbuang sia-sia. Baiklah, sekian percobaan dari proyek sistem kandang ayam otomatis kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.